أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Sadaqallahul azim. Kita akan membahas surat ini, Al-Masad. Ada yang mengatakan nama surat ini adalah surat Tabbat. Ada yang mengatakan surat Abi Lahab. Surat ini disepakati oleh ulama turun di Mekah, disebut dengan surat Makkiyah. Turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Tema utama surat ini berkaitan dengan kebinasaan salah satu keluarga orang terdekat Rasulullah SAW karena kekafirannya, yaitu Abu Lahab. Surat ini hendak memastikan betapapun orang itu secara nasab dekat dengan Rasulullah, tetapi dia itu orang yang ingkar, orang yang kafir, maka pasti orang itu tidak akan beruntung di akhirat, alias akan juga masuk neraka. Surat ini terdiri dari 5 ayat dan dari segi turunnya merupakan surat yang ke-6. Asbabun nuzul dari surat ini ada 2. Pertama, ini turun ketika Rasulullah mengumpulkan orang-orang Mekah untuk datang ke Bukit Sofa. Di situ Rasulullah kemudian mengajak mereka untuk meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala dan akan adanya hari kiamat. Mendengar hal tersebut, Abu Lahab kemudian mengatakan, "Tabbat laka ya Muhammad, binasalah engkau wahai Muhammad." Karena inilah kemudian turun satu surat ini Surat ini merespon ucapan Abu Lahab tersebut. Itu asbabun nuzul yang pertama. Asbabun nuzul yang kedua ini berkaitan dengan salah satu dialog Abu Lahab dengan Rasulullah ketika Abu Lahab bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, apa yang akan saya peroleh jika wahai Muhammad, apa yang akan saya peroleh jika saya memeluk Islam?" Nabi menjawab, "Seperti apa yang diperoleh kaum muslim lainnya, wahai pamanku." Kemudian Abu Lahab menjawab, "Celakalah agama ini bila aku dipersamakan dengan mereka." Yang enggak mau soalnya Abu Lahab itu kan bangsawan, enggak mungkin dia disamakan hak-haknya dengan orang-orang mustad'ifin, apalagi dengan budak-budaknya. Karena mengatakan tabat, celaka, maka turunlah surat ini. Inilah 2 sebab turunnya surat Tabat atau surat Abi Lahab ini. Kita masuk kepada pembahasan ayat-ayatnya. Tabat, celakalah yada, kedua tangan Abi Lahab, Abu Lahab, wa tabba, dan sungguh-sungguh celaka, sungguh-sungguh binasa. Kata tabbat di sini menunjukkan sesuatu keputusan dan kepastian yang umumnya berakhir dengan kebinasaan. Jadi Abu Lahab itu pasti binasa ini, karena sudah dijelaskan di sini kata-kata tabbat, binasa ini. Ini merupakan informasi gaib yang akan terjadi di masa depan, tapi oleh Allah sudah diberitahukan kepada Rasulullah SAW. Dan ternyata faktanya Abu Lahab itu mati dalam keadaan kafir. Betul-betul celaka dia itu. Oke. Yada, kedua tangan. Ini maknanya tidak hanya makna hakiki 2 tangan tapi ini menunjukkan totalitas. Karena tangan itu tidak hanya bermakna 2 tangan ini, tapi juga bermakna kekuatan. Karena ketika Abu Lahab menentang Rasulullah, dia itu menentang dengan segala kekuatan yang dia miliki, tidak hanya dirinya, tapi dia juga memobilisasi kaumnya. Tapi dia juga mengerahkan harta-hartanya, mengerahkan golongannya,
Jadi yada ini kedua tangan tidak hanya berkaitan dengan dua tangan fisik, tapi lebih ke arah makna majazi, yaitu totalitas kekuatan yang digunakan oleh Abu Lahab. Dan itu juga yang akan binasa kelak. Jadi betul-betul total ini ya kebinasaan Abu Lahab ini. Abu Lahab, maknanya Abu Lahab ini nama aslinya Abdul Uzzah bin Abdul Muthalib. Abdul Uzzah bin Abdul Muthalib, saudaranya Abdullah, ayahnya Rasulullah. Jadi ini paman ya, paman betul ini Rasulullah SAW ini. Nama aslinya itu Abdul Uzzah bin Abdul Muthalib, tapi diberi gelar sejak kecil itu namanya Abu Lahab. Ada tiga pandangan ya, kenapa kok Allah itu mengatakan Abi Lahab, kok tidak Abdul Uzzah, kok tidak tabat yada Abdul Uzzah? Kenapa? Pertama, Lahab ini artinya kan berkobar-kobar, kobaran api, nyala api. Disebut Abu Lahab karena wajahnya Abu Lahab ini itu ganteng ya, gagah dan cemerlang wajahnya, makanya disebut dengan Abu Lahab. Yang kedua, Allah tidak menyebut tabat yada Abdul Uzzah, tapi tabat yada Abi Lahab, menggunakan gelarnya, karena Abdul Uzzah itu bermakna hambanya Uzzah. Uzzah itu patung, salah satu patung yang didewakan, disembah oleh orang kafir Quraisy. Jadi Allah itu tidak suka menyebut berhala yang disembah di dalam firman-Nya ini. Jadi menyebutnya Abu Lahab. Yang ketiga, Abu Lahab itu berarti pemilik ya, pemilik atau orang yang dekat dengan api yang menyala-nyala. Disebut dengan Abu Lahab karena kelak pada hari kiamat dia itu akan mati, akan binasa di dalam ini kobaran api yang menyala-nyala. Karena kalau kata Abu, setelah itu ada kata selanjutnya, itu menandakan orang itu dekat dengan kata selanjutnya. Abu Lahab artinya orang yang dekat dengan api yang menyala-nyala. Contohnya lagi Abu Jahal. Jahal itu kan bodoh. Abu Jahal berarti orang yang dekat dengan kebodohan. Ada lagi Abu Hurairah, orang yang dekat dengan kucing kecil. Karena Abu Hurairah itu karena saking dekatnya dengan kucing sampai kemudian kucing itu tidur di lengan bajunya, itu ya. Ini perut pendapat yang ketiga tentang makna Abu Lahab. Ada satu kaidah penting dari mufassir Mesir, yaitu Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau itu mengatakan begini, jika dalam sebuah kisah ya, jika sebuah kisah dalam Al-Quran ya, nama yang disebut itu nama gelar, bukan nama orangnya, tapi nama gelar dari orang tersebut, berarti peristiwa itu akan terjadi lagi, akan terulang lagi di masa yang akan datang. Abu Lahab itu kan nama gelar, nama aslinya itu kan Abdul Uzzah. Berarti apa? Kejadian ya, sosok semisal Abu Lahab yang menentang ajaran Islam itu pasti akan terjadi di masa-masa yang akan datang sepanjang zaman. Fir'aun misalnya, itu kan nama aslinya itu kan Marnebtah. Fir'aun itu kan gelar. Nah, kita disebutkan gelar dalam kisah dalam Al-Quran bukan nama aslinya, itu berarti apa? Sosok Fir'aun yang serupa dengan segala kebengisan dan penentangannya kepada Allah itu kan juga akan terjadi di masa-masa akan datang, gitu ya. Nah, kalau kemudian disebutkan nama aslinya Maryam misalnya, Siti Maryam, nah itu orang seperti itu tidak akan terjadi di masa yang akan datang, begitu. Itu kaidah yang digunakan oleh siapa? Oleh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Maryam itu adalah seorang wanita yang lahir tanpa ayah, tanpa suami, maka akan disebutkan nama aslinya bukan nama gelarnya, maka tidak akan ada orang yang seperti Siti Maryam, seorang wanita yang hamil tanpa ada suaminya. Oke, kembali kepada Abu Lahab ya. Abu Lahab itu meninggal pada tahun 2 Hijriyah setelah perang Badar. Meninggal karena kena penyakit lepra, penyakit yang menular. Teman-temannya ketika Abu Lahab itu sakit ya, sakit parah, tidak ada yang mendekat. Bahkan meninggal pun selama 3 hari 3 malam tidak ada orang yang berani menguburkannya, takut tertular penyakitnya. Akhirnya kemudian dibuatlah sebuah lubang dalam rumahnya, dan kemudian jasad Abu Lahab yang sudah mulai membusuk itu diseret menggunakan
kayu yang panjang kemudian digelindingkan untuk masuk ke dalam jurang tersebut, ke dalam lubang tersebut. Setelah itu teman-temannya, teman-teman dekatnya ya, ini kemudian melemparkan batu ke dalam lubang tersebut, melemparkan batu tanah sehingga kemudian bisa menimbun lubang tersebut. Jadi matinya pun tidak terhormat ya, apalagi kelak setelah mati. Jelas ini sudah. Oke. Ma'auna anhu maluhu wa ma kasab. Ma'auna ya, tidak berguna ini. Ma'auna, tidak berguna anhu kepada Abu Lahab maluhu hartanya, wa ma kasab dan apa yang ia usahakan. Jadi tidak ada gunanya ini, tidak bisa menolongnya dari kobaran api neraka. Saya naron dzata lahab. Kelak Abu Lahab itu akan masuk sampai ke api neraka yang menyala-nyala. Wa imra'atuhu, dan istrinya hammalatal hatab, dan istrinya ya Allah, dan istrinya pembawa kayu bakar, istrinya Abu Lahab itu hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Istri Abu Lahab itu bernama Arwa. Gelarnya Ummu Jamil. Kalau Abu Lahab itu kan nama aslinya itu kan Abdul Uzza, gelarnya Abu Lahab. Kalau istrinya itu nama aslinya itu adalah Arwa, gelarnya Ummu Jamil. Arwa atau Ummu Jamil ini adalah saudari ya dari Abu Sufyan bin Harb. Lah, istrinya ini yang bernama Arwa ini hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Apa arti hammalatal hatab, pembawa kayu bakar? Ini berarti tukang fitnah. Yang sering membakar masyarakat dengan fitnah-fitnahnya yang merugikan Rasulullah. Nih ya. Itu ada mufassir yang mengatakan hammalatal hatab bermakna seperti itu. Ada yang bermakna hakiki, pembawa kayu bakar kelak pada hari kiamat yang membakar dirinya dan juga membakar suaminya. Bisa dibayangkan, Abu Lahab cinta sama istrinya cinta sama Abu Lahab. Keduanya saling tolong-menolong di dalam memusuhi Rasulullah. Tapi kelak pada hari kiamat cinta mereka justru yang membawa siksa. Abu Lahab dibakar bukan karena siapa-siapa, tapi karena istrinya yang membawa kayu bakar untuk membakar dirinya. Ironis sekali ini. Fi jidiha, di lehernya istrinya ya, yaitu Arwa, hablun, ada tali mimmasad, dari sabut. Leher itu biasanya kalau perempuan itu dipakai sebagai tempat untuk perhiasan, memperindah penampilan. Tapi di sini ternyata bukan kalung permata yang dililitkan di leher istri Abu Lahab, tapi justru tali dari sabut ya. Tali dari sabut ini. Masad itu ada yang bermakna tali yang berasal dari satu pohon yang bernama al-masad, tumbuh di Yaman, termasuk tumbuhan yang sangat kuat. Ada yang mengatakan masad itu adalah sabut ya. Sabut, betapa hinanya ini ya. Sabut ya, melingkari leher wanita bangsawan kelak pada hari kiamat ya ini ya. Oke, ini juga menunjukkan penting ini ya, betapa dekatnya nasab orang dengan orang yang paling beruntung di sisi Allah, orang bertakwa di sisi Allah. Tapi kalau orang itu menentang Allah Subhanahu wa taala, pasti tabat, pasti celaka. Demikian, semoga bermanfaat.